semuanya yang jauh di mata dekat di hati. Kembali lagi di YouTube channel Gracelia Kojek. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja, dilancarkan rezeki dan urusan pada hari ini. Amin. Di video kali ini aku mau share awal mula aku bertemu suami. Karena banyak ya teman-teman, termasuk teman-teman aku, dia bilang, kok bisa sih kamu menikah dengan bule? Dimana sih kamu bertemu dengan suami kamu? Jadi di video ini aku bakalan share di mana aku bertemu dengan suami. Nah, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Selamat menonton. Jadi aku bertemu dengan suami itu November 2016 di salah satu website dating yang di sini aku nggak berani nyebut apa nama websitenya. Jadi buat kalian yang pengen tahu nanti websitenya, kalian boleh komen, nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian apa nama websitenya. Nah, jadi awal mulanya itu tadi yang aku bilang, aku bertemu dengan suami itu di website dating 16 November 2016. Jadi pada waktu itu aku masih kerja di Malaysia. Sebenarnya sih nggak ada niat ya kalau mau cari jodoh di website dating. Sebenarnya sih nggak ada niat, cuma karena waktu itu aku lagi patah hati karena bertahun-tahun jagain jodoh orang, tapi terakhirnya nggak jadi. Dan kayak gimana gitu, masih mengharap, sebenarnya sih waktu itu masih mengharap mantan, masih mengharapkan dia. Tapi setelah aku dengar dia mau menikah, dan aku kayak kayaknya aku mau cari pasangan, aku mau melupakan dia, aku mau cari orang lain gitu kan, biar bisa ngelupain dia. Mulanya sih aku juga nggak yakin ya, ragu, nggak yakin dan takut juga berkenalan atau bertemu dengan seseorang melalui internet atau website dating tersebut. Tapi nggak tahu kenapa kok kayak pokoknya aku harus bisa cari pengganti dia atau gimana gitu. Dan setelah itu aku letak foto profil yang imut-imut, yang masih muda, yang masih cantik. Di situ tuh banyak sekali ya orang-orang dari seluruh dunia, termasuk orang Indonesia, Jepang, Cina, Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, pokoknya banyak deh orang-orang dari seluruh dunia. Nah, waktu aku udah daftar di website tersebut, udah aku letak foto profil, dan itu memang banyak banget lelaki yang kirim pesan ke aku, termasuk juga lelaki dari Indonesia. Tapi sempat awal mulanya sih sempat aku nggak yakin, kayak nggak begitu percaya, karena kan sekarang zaman sekarang kan banyak penipuan ya, banyak modus, banyak cuma untuk memanfaatkan kita. Terus nggak lama, beberapa hari aku daftar di website tersebut, suami aku kirim pesan ke aku. Yang aku lihat waktu dia kirim pesan ke aku, kan aku bisa lihat foto profilnya ya. Yang aku pikir gini, ini lelaki kok kayak tua banget. Males pesan dia, ya kita ngobrol beberapa menit di website. Terus dia minta nomor HP aku dan kita tukeran nomor HP. Nah, waktu kita tukeran nomor HP itu kita lanjut ngobrol di WA ya, di WhatsApp. Dan setelah itu aku masih kurang yakin dengan dia, karena waktu di website tersebut foto profilnya itu nggak jelas dan kelihatan tua. Nah, waktu kita ngobrol di WhatsApp itu, aku minta dia untuk kirimin foto dia ke aku, dan dia kirimin foto dia. Dan waktu itu kalau nggak salah umurnya 37 atau 38 tahun. Jadi sempat mikir gini juga, aku sih nggak cari, kalau untuk jodoh sih nggak cari yang muda. Aku suka yang lebih tua 10 tahun atau tua 5 tahun, itu aku sih nggak masalah kan. Aku suka orang yang lelaki yang lebih tua dari aku, yang lebih dewasa, yang bisa nerima aku apa adanya, gitu aja.
Dan setelah kita ngobrol di WA, kita sering video call, ngobrolnya itu hampir setiap hari, dan video callnya itu hampir setiap hari. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menemuin aku di Malaysia. Dan sempat nggak percaya juga kalau dia mau menemuin aku di Malaysia. Dan dia udah beli tiket, dia tunjukin tiketnya ke aku, yang dia bilang aku akan nemuin kamu di Malaysia. Jadi sebelum dia datang menemuin aku di Malaysia itu, dia bilang dia benar-benar mau mencari jodoh, mencari calon istri, dan dia benar-benar mau jumpa dan bertatap muka dengan aku. Nah, sebelum dia sebelum dia menemuin aku di Malaysia itu, dia sering ngirimin aku duit. Mungkin awal mulanya sih ceritanya gini deh. Awal mulanya sih karena aku waktu itu dia sih maunya video call setiap hari, ngobrol setiap hari, walaupun belum pernah bertemu satu sama lain, tapi dia mau lebih mengenal aku. Jadi dia maunya aku video call setiap hari. Dan pada waktu itu kan kadang aku nggak bisa video call karena aku harus kerja, aku harus lembur, aku harus overtime. Nah, waktu aku bilang aku harus overtime itu, dia bilang aku ini pekerja keras. Terus aku bilang sama dia, iya, alasan aku kerja keras itu karena aku pingin membangun rumah untuk orang tua, dan rumah aku itu belum siap lagi. Jadi aku harus kejar target karena tahun depan aku juga udah mau habis kontrak, dan belum tentu aku bisa nyambung atau enggak, nyambung kontrak maksudnya. Jadi di situ aku jelasin ke dia, dan dia bilang nggak apa-apa, aku bantu kamu sedikit. Dia bilang gitu, aku akan tolong kamu, bantu kamu, kirim kamu duit sedikit, jadi kamu bisa cukup untuk ngirim ke Indonesia buat rumah, dan bisa dan cukup untuk keperluan aku, dia bilang gitu. Awalnya sih aku nggak mau nerima ya, karena aku sedikit ragu, kayaknya ini mungkin ngetes aja, atau mungkin dia ngirim duit pasti ada maunya, pasti ini ya mikirnya ya bukan dong ya, karena aku kan bukan orang yang jenis yang terlalu cepat percaya gitu. Jadi waktu dia bilang gitu, aku udah mikir bukan. Tapi aku bilang, nggak usah deh, makasih, nggak usah, aku nggak mau ngerepotin. Aku masih sanggup kerja, aku masih bisa kerja, aku masih bisa lembur, aku lembur untuk dapetin target. Nah, beberapa hari berikutnya dia nanya nama lengkap aku. Ya nggak ada pikir apa-apa sih, ya aku kasih tahu aja nama lengkap aku, gitu, kasih tahu dia nama lengkap aku. Dan tiba-tiba dia aku udah kirim duit ke Western Union, kamu boleh ambil sekarang. Dia bilang gitu. Jadi sempat, wah, kan aku nggak ada minta, kenapa kamu kirim duit? Terus dia bilang dia cuma mau sedikit membantu aku, dia bilang gitu. Nah, lanjut yang aku bilang tadi, dia bilang dia mau menemuin aku di Malaysia pada bulan April 2017, dan akhirnya dia datang menemuin aku di Malaysia. Yang pada saat itu aku kerja malam, shift malam ya, kerja malam. Yang pulang dari kerja malam aku harus nemuin dia. Dia datang dengan temannya. Dia datang dengan temannya ke Malaysia. Dan habis pulang kerja malam, masih ngantuk, masih capek, tapi aku harus menemuin dia, dan harus balik lagi ke asrama, dan malamnya harus kerja lagi. Tapi nggak apa-apa deh, karena mungkin niatnya juga bagus. Dan di situ setiap kali pulang kerja malam, nemuin dia, balik lagi ke asrama, kerja lagi, itu sampai 5 hari ya. Itu kayaknya dia memang betul-betul sangat respect dengan perempuan, sangat hormat dengan perempuan. Nah, dan setelah itu kayak kita udah saling cocok, kita liburan bareng. Dan liburan bareng dia masih tetap sama, dia nggak ada yang berubah, tetap jaga perasaan, tetap hormat dengan perempuan. Yang aku bilang, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau kayak gitu. Yang dia bilang, dan dia bilang dia nggak akan paksa,
dia nggak akan paksa, dia begitu menghargai perempuan, dia bilang gitu. Nah, setelah habis liburan, dan dia balik ke negaranya Amerika, dan aku masih tetap harus kerja di Malaysia. Nah, setelah masing-masing setelah dia balik ke negaranya itu nggak ada yang berubah, kita tetap sama, video call, ngobrol di WA, dan dia masih tetap kirimin aku uang. Dan pada 2017 kan, November 2017 kan, kontrak kerja aku di Malaysia kan udah habis ya, sudah habis. Dan itu aku udah 10 tahun kerja di Malaysia, dan 2017 itu aku harus pulang ke Indonesia. Yang kalau udah 10 tahun sih katanya nggak boleh nyambung kontrak lagi, jadi aku boleh sih nyambung kontrak, katanya boleh. Kayaknya aku lupa deh. Kayaknya baru beberapa tahun. Kayaknya boleh atau enggak ya? Oh, boleh nyambung kontrak, tapi harus pulang ke Indonesia 3 bulan dulu. Nah, jadi aku cerita ke dia kalau November 2017 itu kontrak kerja aku di Malaysia udah mau habis, dan aku bilang ke dia, mungkin aku mau nyambung kontrak, tapi aku harus pulang ke Indonesia 3 bulan dulu. Terus dia tanya, kenapa mau sambung kontrak? Dia bilang gitu, ya karena kalau memang jodoh aku belum ada yang mau menikah dengan aku, belum ada jodohnya, kan nggak ada salahnya kalau aku kerja, aku nyenengin orang tua, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa bantu keluarga. Ya aku cerita gitu ke dia, dan dia bilang gini, kamu nggak usah nyambung kontrak, kamu habiskan waktu dengan orang tua kamu, aku yang akan bakal sering ngirimin duit buat kamu, dia bilang gitu. Dan aku akan sering ngunjungin kamu di Indonesia, dia bilang gitu. Ya kayaknya dia serius ya, dia ngomong gitu kayaknya serius. Oke deh. Kan lumayan ya, nggak kerja tapi duit masuk tetap ada. Tapi ya udah deh, kalau memang itu kalau dia rasa pikirannya dia kayak gitu, ya udah deh. Aku sih nggak berharap lebih dengan dia bakal ngunjungin aku di Indonesia, dan nggak berharap lebih kalau dia yang kirimin aku duit tiap bulan, nggak berharap lebih. Kalau memang dia jodoh aku, dia pasti datang. Kalau bukan, ya kita nggak bisa buat apa-apa, betul nggak? Dan akhirnya November 2017 aku pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia, dan di situ ternyata dia mendapati janjinya. 2 bulan aku di Indonesia, dia kirimin aku duit setiap bulan, dia ngirimin aku duit. Enggak setiap bulan, seminggu sekali. Dia ngirimin aku duit. Dia sering ngirimin aku duit, seminggu sekali dia ngirimin aku duit. Terus kita ngobrol, tetap video call, ngobrol. Kadang dia itu ya, kalau dia betul-betul pengen ngobrol sama aku kan, jam di Indonesia atau di Malaysia kan dengan Amerika kan beda jauh ya. Kadang dia sampai nungguin aku bangun. Kalau di Amerika malam kan, di Indonesia, di Asia kan siang ya. Dia masih jam 3 pagi, jam 4 pagi dia belum tidur, karena cuma untuk mau ngobrol dengan aku di video call gitu. Seperti aku bilang tadi, dia mendapati janjinya. Dia ngirimin aku duit seminggu sekali, dia ngirimin aku duit. Dan April 2018 dia memang betul-betul datang mengunjungi aku, dan di situ dia melamar aku, dan dia melamar aku di Bali. Nah, waktu dia melamar aku itu, aku bilang ke dia, aku sih terima ya lamaran dia, cuma yang aku mau dia minta izin ke orang tua, karena aku masih anaknya mama sama bapak aku, jadi dia harus minta izin ke orang tua kalau dia mau menikah dengan aku, dia melamar aku. Dan dia bilang, nggak perlu khawatir, aku pasti minta izin ke orang tua kamu, dia bilang gitu. Cuma ya itulah, dia bilang gitu. Dan setelah itu dia balik ke Amerika, dan pada bulan 5 2018 dia ngurus semua surat-surat untuk menikah, surat-surat untuk membawa aku ke Amerika, surat-surat untuk
membuat visa ya untuk membawa aku ke Amerika. Dan Oktober tahun yang sama 2018 dia datang lagi ke Indonesia. Dia minta izin dengan orang tua aku, dan memang sih orang tua aku nggak ngerti bahasa Inggris, tapi aku punya satu uncle, satu om yang dia memang bisa bahasa Inggris. Jadi mereka ngobrol, dan om aku itu dia jelasin ke orang tua aku, dan orang tua aku setuju. Dan sebelum itu juga sih dia juga udah bilang ke mama dia kalau dia mau menikah dengan aku, dia mau bawa aku ke Amerika menikah. Dan mama dia sih setuju aja, karena memang mama dia memang mau cepat-cepat anaknya menikah, karena suami aku itu anak tunggal ya, dan cuma ada satu mama aja yang ayahnya udah nggak ada. Jadi mamanya itu mau cepat-cepat dia menikah. Dan sama-sama kedua belah pihak sama-sama setuju, dan setelah itu baru mengurus surat-surat untuk menikah. Aku mau ngasih tahu juga ke kalian, yang namanya jodoh, yang seperti aku bilang tadi, bertahun-tahun menjagain jodoh orang dan akhirnya nggak jadi, itu sih nggak ada penyesalan buat aku. Tapi yang aku pikirkan, aku harus dapat yang lebih baik, yang bisa menghargai aku, yang bisa menerima aku apa adanya. Dah gitu aja. Yang sayang sama keluarga aku juga sayang sama keluarga aku. Karena yang masa lalu itu kan pilihan kita ya. Nggak sama sekali nggak aku sesalin, nggak ada aku. Kalau ya namanya patah hati pasti sakit lah ya, tapi yang udah berlalu itu nggak ada aku sesalin sama sekali. Yang sekarang aku udah bahagia, dia udah bahagia, ya kan. Jadi sekarang kita jalanin yang sekarang. Aku dapat yang lebih baik. Yang satu hal lagi deh, kalau buat kalian, sebenarnya sih nggak banyak orang yang beruntung menemui lelaki yang tepat di website dating atau di online dating atau di internet atau di mana sih, sebenarnya nggak banyak. Jadi buat kalian itu kalau memang mau coba-coba, memang niatnya baik, niatnya mau cari jodoh, itu harus hati-hati, harus pilih yang terbaik. Jangan lihat dari profilnya, oh dia kerjanya ini, dia sekolahnya sekolah tinggi, dia pekerjaannya pilot atau apa semua. Karena di website tersebut itu banyak sekali laki-laki yang dari tua, muda, ganteng, yang gantengnya luar biasa, yang gantengnya luar biasa, itu banyak. Dan kita nggak boleh tertipu dengan itu semua. Jadi pilih yang tepat, yang kalian harus memilih lelaki yang tepat, yang memang baik, yang terbaik. Sebenarnya sih agak susah ya kalau menilai orang itu, kenalnya dari melalui online ya, apalagi beda negara, beda budaya, beda negara. Tapi ya banyak sih ya teman aku bilang gini, bersyukurlah kamu nikah dengan bule, beruntung. Sebenarnya sih kalau keberuntungan perempuan itu bukan menikah dengan siapa dia dan dari mana dia ya. Dan menurut aku beruntungnya perempuan itu kan menikah dengan lelaki yang tepat, yang tidak menyakitinya, yang bertanggung jawab, yang sayang dia, yang sayang keluarga dia. Itu sih menurut aku beruntungnya ya. Dan beruntung aku di sini karena aku bertemu dengan suami itu di website dating, di online dating, yang kebanyakan di online dating itu kita 100% nggak bisa dipercaya. Tapi aku beruntungnya itu karena suami aku baik, dia bertanggung jawab, dia sayang aku, dia sayang keluarga aku, dan beruntungnya aku di situ. Karena yang namanya jodoh itu ya memang nggak bisa diramal, yang dari mana datangnya kita nggak terduga. Jadi ya itu tadilah cerita awal mula pertemuan aku dengan suami. Ya sekali lagi aku bilang, kalau kalian mau buka website tersebut, berhati-hati aja, pandai menilai. Walaupun ya sedikit susah menilai orang dari dari kenalan di website, itu agak susah karena kita nggak bertemu dengan dia secara langsung. Tapi pasti hati itu akan berbicara.
Hati itu akan berbicara, kalau kalian ragu, jangan diteruskan. Kalau kalian yakin, itu jodoh kalian, ya kalian boleh teruskan dan berusaha. Dan satu hal lagi, jangan dipaksa-paksa. Kalau memang jodoh, ya jodoh. Kalau enggak, ya kita jangan terlalu berharap, kita jangan terlalu memaksa. Nanti yang sakit kita sendiri. Jadi aku dengan suami itu LDRan, tapi nggak sampai LDRan sih, tapi dia sering mengunjungi aku di Indonesia. Nah guys, jadi itu dia tadi cerita awal mula pertemuan aku dengan suami. Dan di video selanjutnya aku akan cerita proses-proses menikah dengan warga negara Amerika yang memang ribetnya ya ampun. Nanti aku bakalan share ke kalian juga di video selanjutnya. Dan ribetnya itu cuma keluarga aku aja yang tahu. Cuma tante aku, adik aku, kakak aku, orang tua aku yang tahu kayak mana ribetnya. Dan aku bakalan share ke kalian semua. Dan ternyata menikah dengan orang luar negeri itu nggak segampang yang kita pikirkan. Oke lah, itu tadi dia video aku. Semoga yang belum bertemu jodohnya segera dipertemukan. Dimanapun jodoh kita itu pasti akan datang pada kita. Nggak perlu takut, nggak perlu mikir yang bukan-bukan. Oh, aku udah tua, umur aku udah sekian. Nggak perlu difikirkan itu. Karena aku juga menikah ya, aku menikah itu umur 30 tahun, kakak aku juga 30 tahun, karena aku dengan kakak aku juga kerja di Malaysia selama 10 tahun, kita datang sama dan kita balik ke Indonesianya sama, habis kontraknya sama. Dan niat kita itu gini loh, nggak akan menikah sebelum kita buat rumah untuk orang tua. Nah, jadi nggak tahu kenapa, mungkin perkataan kan adalah doa. Jadi pas rumah itu siap, jodoh itu datang. Jadi nggak perlu diramal-ramal, nggak perlu ditakutin seberapa umur kamu udah tua atau apa, nggak penting. Yang penting kalau kamu mampu, kamu masih sanggup kerja dan bahagiain orang tua. Dan yang pasti yang datang itu adalah orang yang menghargai kamu, yang sayang sama kamu, yang sayang dengan orang tua juga. Kan? Oke, semuanya. Kayaknya udah kering deh tenggorokan aku cerita. Tapi di video seperti aku bilang, video selanjutnya aku akan cerita bagaimana proses menikah dengan orang Amerika, warga Amerika yang ribetnya ya ampun. Aku bakalan share ke kalian dan semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, yang belum bertemu jodohnya tetap semangat. Dan makasih banget yang udah nonton, terus dukung aku, dan aku bakalan share ke kalian semua bagaimana kehidupan aku di Amerika. Dan sukses buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.